hormati, Bismillah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan pengajaran saya di kelas 11 MIPA 4 insya Allah. Materi yang akan saya sampaikan yaitu kaitan dengan bagaimana pengurusan jenazah. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan formulir pendaftaran untuk uji kompetensi, ya, uji kinerja dalam PPG 2021 ini. Mudah-mudahan Bapak dosen berkenan dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk saya tentunya. Anak-anakku semuanya, jadi materi sekarang ini ya, kita akan mencoba pendekatannya dengan metode demonstrasi, ya. Pembelajaran pada kesempatan ini kita akan mencoba dengan metode demonstrasi. Kita akan praktekkan bagaimana pengurusan jenazah, ya. Karena itu Bapak harapkan semuanya bisa aktif, ya, sama-sama kita mensimulasikan bagaimana pengurusan jenazah. Nah, kemudian LKPD sudah Bapak share sebelumnya yang merupakan tahapan-tahapan dari pengurusan jenazah ini, dan silakan untuk nanti anak-anakku bisa sambil mengamati, ya, sambil berjalan, bisa di checklist atau juga nanti setelah pembelajaran berakhir silakan untuk bisa diteliti kembali, ya, di checklist kembali kaitan dengan lembar kerja yang mungkin sebagian dari merupakan tahapan-tahapan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kemudian kaitan dengan evaluasi, ya, evaluasi pembelajaran Bapak sudah share di grup classroom, ya. Silakan nanti anak-anakku semuanya untuk bisa mengisinya, ya, dan mudah-mudahan dengan simulasi atau pembelajaran dengan demonstrasi ini bisa menguatkan, ya, pemahaman kita kaitan dengan bagaimana pengurusan jenazah. Kan? Nah, tenang, ya. Tadi mungkin sudah sampai duduk terus, sekarang berdiri. Siap berdiri? Siap. Dari tadi Bapak juga berdiri, ya. Baik, yang di rumah udah direkam? Sudah. Oh iya. Agak merunduk sedikit. Sana. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ala alihi wa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua? Yang di rumah sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alamin. Alhamdulillah semuanya sehat. Dan Bapak yang di sini yang di rumah sudah lengkap semua, ya? Sudah lengkap semuanya. Yang di sini hadir? Ada satu yang Rega sakit. Ya. Rega saja. Ya. Rega sakit teman kita, mudah-mudahan kita doakan Rega cepat sembuh, ya. Dan juga kita yang sehat pun mudah-mudahan tambah sehat, ya. Tambah sehat, tambah berkah, ya, tambah semangat. Baik, anak-anak semuanya, Bapak absen sudah semua rapi kecuali Rega yang tidak hadir. Dan mengawali belajar pada hari ini kita sama-sama berdoa. Silakan dipimpin. Pimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, pagi ini kita akan mencoba pembelajaran kita mensimulasikan pengurusan jenazah, ya. Jadi tujuannya pembelajarannya dengan simulasi ini insyaallah mudah-mudahan bisa membekali kalian, kita semuanya mampu menganalisis, ya, kemudian merinci, menyimpulkan bagaimana pengurusan jenazah dan mampu mempraktekkan, ya, mampu mempraktekannya, terutama sholat jenazah. Dan nanti ini sholat jenazah itu bagian dari ujian prakteknya, ya, ujian kinerjanya harus bisa mempraktekkan sholat jenazah, ya.
kemudian takziah dan ziarah kubur, kemudian mampu menghadirkan kedisiplinan, jujur, ya kan, kemudian bertanggung jawab dan ya bertanggung jawab terutama dalam pengurusan jenazah. Ya nanti di masyarakat itu kita jangan mengandalkan orang lah ya. Artinya kalau ada yang meninggal ya kita tampil gitu ya, kita tampil. Jangan mengandalkan ustaz. Gimana kalau yang meninggal ya ustaz? Siapa yang ngurusnya? Ya kan? Yang biasanya ustaznya meninggal loh. Kita kan tampil ya, kita tampil harus bisa bertanggung jawab di situ. Makanya jangan merasa takut, jangan canggung, jangan aneh, jangan serem dengan jenazah. Serem nggak dengan jenazah? Biasanya serem ya. Dengan melihat kain kapan saja mungkin gitu ya. Takut. Kenapa takut? Ini kan semuanya kita akan alami ya. Mengalami mati kan. Kain kapan, kenapa takut dengan kain kapan? Ini kan kain yang akan menemani kita nanti di alam kubur itu ya hanya kain kapan kan. Pakaian yang kita pakai sekarang kan nggak dipakai walaupun mahal. Hanya kain kapan ya kan. Makanya jangan takutlah dengan simbol-simbol kematian, jangan takutlah. Kalau yang di rumah, woi, yang di rumah, Ya Pak. jangan-jangan tidur nih. Wah, perhatikan ya. Kelihatan di sini? Kelihatan Pak. Yang dilihat dari sana? Pak. Nah, apa yang dilihat dari sana? Oh. Apa ya? Kepalanya nggak kelihatan Pak. Jadi sekarang kita akan mencoba mensimulasikan pengurusan jenazah ya. Ya Pak. Baik, perhatikan. Awas, jangan tidur. Nanti Bapak tanya di akhir. Yang di rumah nih, ya. Tidak bisa disetrap. Baik. Kita lanjutkan, siap? Siap. Ya. Mengurus jenazah. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Jika dilakukan oleh seseorang, maka dosa itu akan gugur. Oke. Kalau ada yang melaksanakan berarti kewajiban itu sudah gugur, sudah terpenuhi, ya kan? Jadi dalam satu kampung itu harus ada yang mengurus. Kalau tidak ada yang mengurus, itu satu orang muslim, kan? Tapi kalau ada yang mengurus, kita tertutupi kewajibannya. Tapi pahala tetap orang yang mengerjakan. Itu namanya fardu kifayah. Paham ya? Nah, jadi itu fardu kifayah. Kalau fardu ain wajib. Kalau tidak ikut kita berarti dosa. Sholat 5 waktu itu fardu ain. Kalau tidak sholat dosa. Kan? Nah ini fardu kifayah. Baik, anak semuanya. Ketika seseorang itu dalam menghadapi kematiannya, ya kan biasanya ini namanya peristiwa kematian itu adalah peristiwa yang sangat besar, ya kan? Peristiwa yang katakanlah luar biasa gitu ya. Maka kita berkewajiban kalau ada orang yang mau meninggal dunia itu harus didekati, jangan dijauhi, ya didekati apalagi itu keluarga kita, dekati, bimbing, talqin, bimbing kalimat la ilaha illallah kepada yang mau meninggal itu ya, sakaratul maut ya. Makanya kita bimbing ke telinganya, kita dekatkan ke telinganya, bimbing la ilaha illallah, ucapkan di telinganya itu. Ya, mudah-mudahan kalimat itu sampai ke hati sehingga dia matinya itu mudah-mudahan kalimat itu terbawa mati, ya kan? Kalau terbawa mati dia membawa kalimat la ilaha illallah, membawa iman, insyaallah masuk surga. Maka jangan dijauhi. Kalau ada yang mau meninggal itu ya didekat, apalagi itu keluarga terdekat kita. Baca Yasin, baca Quran, ya, baca Quran. Kemudian tadi dibimbing sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Baru setelah dia dipastikan meninggal, ya, kalau matanya terbuka, terbelalak, tutup matanya. Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Tutup matanya. Kalau mulutnya terbuka, tutup juga mulutnya, kan? Tuh mau diikat di sini juga boleh. Tangannya simpan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Luruskan tubuhnya, kemudian tutup dengan air, ya, untuk menutupi aurat.
Kan seperti itu ya. Dan siap untuk dimandikan. Paham? Paham ya? Nah, seperti itu. Kita sudah dipastikan semuanya siap untuk memandikan, maka proses selanjutnya kita memandikan jenazah. Apa yang harus kita siapkan untuk memandikan jenazah? Air, gayung, ember, Sabun, Pak. sabun, kapur, apa lagi? Daun bidara. Daun bidara, apa lagi? Daun apa, Pak? Daun bidara, ada pohon. Apa lagi? Sampo, kapur barus. Pasta. Ya. Tempat yang tinggi ya, tempat yang tinggi ini. Ya, supaya memudahkan kotoran itu mengalir. Paham? Nah, Bang, tadi udah ya. Air yang cukup, tempatnya yang tinggi, ya kan? Kemudian gayungnya, selannya, mungkinnya, sabunnya, samponya, kain basahan menutupi aurat jenazah, kapurnya, gitu ya, kita siapkan, ya. Nah, dan kita siap untuk memandikan. Siap? Bisa bantu Bapak memandikan? Sini, berdua. Kapurnya buat apa, Bapak itu? Buat siram nanti, disiram. Biar harum badannya. Kalau daun itu daun apa? Daun bidara sama fungsinya untuk membersihkan. Itu kalau ada dilarutkan dalam air. Ya, nanti kita coba ya. Baik. Pertama, sebelum kita memandikan jenazah, kita bersihkan dulu kotorannya. Ya kan? Kita bersihkan kotorannya. Biasanya lubang depan, lubang belakang. Itu banyak sekali kotoran. Makanya yang memandikan ini tolong yang amanah, yang dipercaya, ya. Diutamakan dari keluarga, kalau ada silakan, itu lebih bagus. Kalau nggak ada silakan, ya ustadz atau siapa. Tapi di sini amanah. Jangan sampai yang expose gitu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin aib kan, masa harus diumbar gitu ya. Misalkan ada kutil seperti endau gitu. Kan disebarkan kan kasihan kan ya. Nah, makanya itu yang amanah. Langkah pertama kita bersihkan jenazah, kotorannya dari jenazah. Ini sebelah sana. Cara membersihkannya, kita angkat ini jenazah, kita angkat. Iya. Kita angkat jenazah, ya. Kita angkat jenazah setengah duduk. Nah, kemudian ini ada sarung tangan, pinjam. Ada yang punya sarung tangan? Nggak ada, sarung tangan nggak ada. Ya pura-pura pakai. Iya, gagal gitu musim. Biar kelihatan. Baik. Kita urut ya. Ini apa namanya? Perut kita pijit pelan-pelan. Dipijit ya. Pijit pelan-pelan dengan maksud untuk mengeluarkan jenazah, mengeluarkan kotoran. Mengeluarkan kotoran. Pijit ya, pijit pelan. Kemudian air. Jangan dilepas. Air untuk aurat. Enggak, ini kan selama dimandikan ini kain basahan tetap menutup aurat. Masa digigit? Enggak, kalau digigit bisa nggak jadi nanti ngemandinya. Galvok nanti, galvok. Ya, tutup auratnya ya selama memandikan. Ya, baik. Ini kan sudah, ini kan memandikan apa? Mengurut ya. Sambil tangan kiri, ya itu bersihkan sebabin. Cok kucurkan airnya. Nah, terus bersihkan. Ya, depannya bersihkan, belakangnya bersihkan. Sampai keluar itu namanya kotoran-kotoran. Ya, tarik ke dalam itu anusnya ya. Ya, makanya ini pakai sarung tangan supaya tidak terkena langsung auratnya gitu ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, langsung begini nggak apa-apa. Asal jangan jijian, geluhan. Kalau geluhan bahaya. Masa begitu kan nggak bisa ya. Supaya terus bersihkan. Kalau masih keluar kotorannya bersihkan sampai bersih. Nah, kalau sudah bersih tidak ada lagi yang keluar baru tidur. Ya, betul. Dan sekarang kita siap untuk memberikan selanjutnya. Selanjutnya kita mewudukan, ya. Kita mewudukan jenazah.
ambil jenazah apa? Air. Kita langsung niat mewudukan jenazah kan Allah, kan? Kemudian sampai ke buka. Aku masuk hidung. Asalnya boleh kecil-kecil. Kalau tidak sengaja kan? Nah, bersihkan. Ini dari sini kan bisa. Kan mulutnya bersihkan. Sudah muka? Sudah muka apa? Tangan kanan dulu. Kamu ini yang nyiramin. Disiram ke sini. Tangan kanan. Lengan apa sih tangannya aja Pak? Sampai sini kan? Kalau wudhu sampai sini kan? Kalau wudhu kalian sampai di mana? Sampai ini kan? Ini sampai sini. Nah, waktu itu ya masa wudhu pakai ini. Nah, pakai itu. Nah, terus sok sampai di sini, masa Bapak ke sini kamu masih terus ikuti Bapak ya kan, udah tangan kiri, tangan kanan bersih, tangan kiri. Airnya ya bersih. Sudah tangan? Kepala. Kepala kan? Iya. Sapu kepalanya. Ya, Harus 3 kali itu kayak gitu. ya sunnah kan kalau 3 kali. Berarti sudah itu? Sudah kepala apa? Wudhu? Hah? Telinga kan udah tadi. Kaki, ya kan? Kaki. Siram. Yang kanan. Sudah diwudukan, sekarang kita memandikan. Ya. Menyirami seluruh tubuh jenazah dengan air. Siram yang kanan dulu. Ya. Sudah ini disiram, ya, kepala disiram, kita siram di tangan yang kanan. Terus tangan kamu sini. Terus kan. Ini kalau menghalangi ya dibuka, tapi dibukanya jangan terlalu dibuka itu ya. Terus ya. Ini jangan sampai terhalangi airnya sama kain gitu kan. Jangan sampai terhalangi. Jadi dibukanya sedikit lah gitu ya. Ya, yang kanan dulu. Kalau untuk membersihkan yang belakang baru ini dikeringkan. Keringkan. Ini. Kamu tarik di situ deh. Terus. Baru ini disiram. Semuanya. Ya, disiram yang lipatan-lipatannya. Lalu yang kiri lagi, yang kiri seperti tadi, yang kiri ya. Buka kainnya, kemudian disirami terus ke bawah, ya. Untuk membersihkan belakangnya dimiringkan lagi seperti tadi, nah, disirami lagi terus, ya. Semuanya tidak ada yang terlewat sama air. Baru setelah itu kita pakai sabun, kan, untuk membersihkannya. Mungkin ada kotoran yang nempel daki atau apa, kan? Sabunnya silakan dilarutkan pakai air supaya memudahkan, kan? Kemudian siramkan ke seluruh tubuh, siramkan sabunnya termasuk sampo. Nah, selanjutnya kita campur bersihkan kaki-kakinya. Ya, kamu juga bersihkan tadi, ikut memandikan. Kepalanya Neng. Kepalanya gimana? Iya, pakai sampo gitu. Telinga juga, bawah telinga, leher, semuanya aja, semua sah bersihkan. Terus apalagi itu yang meninggalnya keluarga kita kan? Oh ya, kita yang bersihkan. Daripada orang lain, masa koya sendiri, ibu sendiri, orang lain. Kita anaknya, ya, bersihkan. Bapak kalau yang mandi teh, misalnya harus 3 orang atau boleh? Seperlunya. Maksudnya jangan terlalu banyak, bisa harurin juga kan. Kalau sendiri juga masih capek. Lalu 3 orang lah ya. Oke, sudah semuanya terkena sabun, air semuanya, baru kita sirami. Kan? Sirami lagi.
ada yang sirami, ada yang bersin. Nah, rambutnya. Dan terus. Dan terus. Sekarang yang sebelah sini. Terus. Ya, yang belakang juga kan dipiringkan. Terus, ya semuanya yang belakang juga sama. Pastikan semuanya tersirami air dan pastikan semuanya bersih. Tidak ada lagi kotoran-kotoran yang nempel. Kalau masih keluar kotoran, bersihkan lagi. Ya, sirami lagi. Bersihkan lagi, sirami lagi. Kalau keluar darah, tutup. Ya, kalau hidungnya mengeluarkan darah, tutup aja. Ya, supaya tidak keluar. Supaya tidak keluar maksudnya ya. Itu bilasan terakhir kapur barus tadi dilarutkan dalam air kemudian disirami. Terus setelah itu baru diwudukan lagi. Terakhir diwudukan lagi. Ya seperti yang pertama tadi. Sudah diwudukan baru dikeringkan. Sudah kering baru kain basahannya kita ganti dengan kain yang baru yang kering. Baru yang kering. Bapak kalau mandinya kan misalkan nggak harus 5 menit atau 10 menit. Enggak juga. Sebersih. Kalau orang memandikannya bebas kok kemana-mana. Bebas asal tapi hajat tertib. Ganti yang baru, udah selesai. Mau pakai celana bisa, celananya dibikin celana, digunting lah ya, digunting, kemudian digunting, ini simpan di bawah pantatnya gitu ya, kemudian ditutupkan dan ditalian ya celananya. Oke, selesai memandikan. Ada pertanyaan? Hah? Ya pemandikannya kalau ada yang meninggal ya, terutama keluarga kita. Berarti Bapak kalau misalkan yang meninggal itu perempuan, yang mandi juga perempuan. Prinsipnya itu. Atau kalaupun tidak ada perempuan, laki-laki boleh tapi keluarganya. Ya, baik, sudah selesai memandikan, baru selanjutnya mengkafani. Kain kafan berapa lapis? Mengkafani 3 lapis. Untuk perempuan 5 lapis. Kita potong-potong kain kafannya melebihi tinggi jenazah, ya kan? Kita potong, ya potong. Kemudian sudah siap, kita simpan kain kafannya. Ya, kita simpan tali juga di bawah kain kafan, kan? Ini lapisan pertamanya, diangkat jenazahnya. Pelan-pelan diangkat jenazahnya. Angkat aja. Angkat, ya. Terus diangkat terus. Ini kita akan memasang kain kafan. Kain kafan, lapisan pertama. Kemudian lapisan kedua. Sampai lapisan yang terakhir. Kalau bisa bawah agak menjorok ya, lapisan kedua dan ketiganya menjorok ke kanan dan ke kiri ya, supaya agak lebar nanti ketika gitu. Tadi ke sana. Ya, sudah semuanya rapi. Nah, sudah tersimpan kain kafan. Kapas kita pecah simpan di ininya, apa namanya, untuk hambalan jenazahnya itu tubuh jenazah dari kapas. Kapas itu kan banyak ya, kapas disimpan terus berjejer ke bawah dari atas. Nah, cuma setelah simpan kapas baru taburi kamper atau minyak wangi di atas kapas atau di kain kafannya, baru simpan jenazah di atas.
Setelah tersimpan, jadi baru ditutup jenazahnya dengan kapas. Seluruh tubuhnya tutup dengan kapas. Ya, mau pakai baju juga boleh. Ya, potong ini, kemudian untuk menutupnya. Bahu boleh. Bajunya paling ukur segini lah ya. Kemudian dipotong aja ini. Kemudian begitu, ya. Sudah minyak wangi, sudah kapur, semuanya dimasukkan ke sini, sudah dikasih kapas, baru kita tutup jenazah dengan kain kapas. Tutup. Lapisan pertama. Oke. Ini beneran? Lapisan yang kedua dan selanjutnya. Banyak, jangan takut, ya kan? Jangan takut. Iya tutup. Nah, kalian ya. Tapi, oke, selesai mengkepani. Talinya berapa? Talinya mau 5 di sini 1, berarti ya 2, 3, 4, 5. Ya. Atau 7 ya, silakanlah seperti ini. Pakai tali apa? Tali kain kapan yang dipotong? Oh, iya. Dari diambil dari ini aja. Oh, iya. Nggak boleh pakai tali yang lain. Boleh. Tapi dari kain kapan aja kan tinggal disobek, bikin tali. Paham? Yang di rumah paham? Alhamdulillah Paham Pak. Alhamdulillah paham Pak. Cukup? Cukup mengkapani? Paham ya? Setelah mengkapani apa? Mensolatkan. Kita sekarang mensolatkan. Ya. Kita mensolatkan sekarang. Simpan jenazahnya di sebelah sini. Datang. Kalau cewek nggak boleh bener ya, Pak? Ini kayaknya dirapatkan aja di sini. Cewek boleh mensolatkan jenazah. Oh, boleh. Boleh. Kalau kepalanya sebelah sana. Kepalanya sebelah sana. Itu tadi angkat. Nah. Ya. Ya. Kepalanya menghadap ke barat. Di belakang kepalanya. Tahan. Baik, kita sekarang mensolatkan ya. Bagaimana tata cara mensolatkan jenazah? Masih hafal cara mensolatkan jenazah? Nggak tahu, Pak. Yang di rumah bagaimana cara mensolatkannya? Berapa takbir? Pak, bagaimana niatnya? Niat. Apa? Yang pertama niat, Pak. Niat. Ya, kita bacakan niat. Ikuti Bapak. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau laki-laki, kalau perempuannya usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbirati fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Bisa? Makmum kalau imam berarti imaman lillahi ta'ala. Setelah niat baru takbir. Takbir itu bersamaan dengan niat ya. Niat saya mensolatkan jenazah. Udah sah itu. Saya niat mensolatkan jenazah. Ini jenazah ini kan Allah. Sampai takbir Allahu Akbar. Setelah takbir pertama kita baca Fatihah sampai selesai. Sudah selesai Fatihah takbir lagi. Allahu Akbar. Apa yang dibaca?
salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu pendeknya. Panjangnya sampai selesai seperti kita bacaan tasyahud. Ya, takbir lagi. Allahu akbar. Doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ighfir laha itu yang pendeknya. Yang panjangnya wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqdihi minal khataaya kama yunqas thawbul abyadu minan danas wa abdalhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qitnatal khabdi wa tabanna. Ya, itu yang panjangnya. Takbir lagi yang keempat. Allahu akbar. Doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lana. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jenazah perempuan, hu diganti sama ha. Domirnya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa lana. Selesai. Hah? Ada pertanyaan? Apa salamnya ininya turun enggak? Enggak. Kalau ada yang turun juga ada yang tidak ya. Ada yang turun, ada yang tidak ya. Ada yang misalnya cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang meluruskan tangannya ya kan setelah salam. Nah itu memang ada yang begitu kan. Ini memang istilah para ulama dan kita tidak fanatik lah ya dengan perbedaan seperti itu. Silakan. Allahu Akbar. Ada lagi? Kita sholat jenazah. Siapa yang mau? Imam sini. Imam sini. Posisi imam kalau laki-laki lurus dengan kepala. Kalau jenazah perempuan lurus dengan perut. Ya kan? Baru ke belakangnya makmum. Maju. Kita sholat jenazah sekarang. Makmum. Harus Ikut. dapat itu pas sama mayatnya. Hah? Kalau ngejelatin harus dapat itu. Enggak, ini makan hanya tempatnya aja. Oh, gitu ya. Hanya tempatnya aja yang begini. Jadi enggak harus dekat begini ya kan? Silakan makmum ke belakang. Terus ya. Perempuannya ikut belakang. Belakang sana. Diutamakan banyak sopnya ya. Diutamakan banyak sopnya ke belakang. Baik, yang di rumah kita praktek sholat jenazah. Baik, siap. Ya, baik. Kita niatkan bareng-bareng. Jenazahnya laki-laki. Sholli ala hadal mayyiti arba'a takbirati fardul kifayati muhammadillah. Takbir Imam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allahumma ghfir warhamhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti itu sholat jenazahnya. Bisa? Harus bisa semua ya. Itu nanti ujian prakteknya itu sholat jenazah. Ya. Hafalkan bacaannya dari awal sampai akhir, niat sampai salam, kemudian gerakannya juga bisa. Nanti dites. Tes satu-satu Pak. Satu-satu. Kalau fokus Satu-satu. Ya, satu-satu. Nanti sholat jenazah laki-laki juga sholat jenazah perempuan. Doa-doanya dihafalkan. Doanya mau yang panjang lebih bagus. Yang panjang lebih bagus, berarti nilainya 90 ke atas. Doa yang pendek berarti nilainya pendek juga. Ya? Ujian prakteknya sholat jenazah. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Bisa sendiri, bisa berjemaah ya sholat jenazah. Bagaimana kalau jenazahnya nggak ada di hadapan kita, berarti gaib. Sholat gaib. Sholat gaib. Berarti kalau gaib ya tinggal sholli ala mayyitil ghaibi ya, mayit gaib arba takbirati pada kifayati lillahi ta'ala. Misalkan saudara kita di Kalimantan gitu kan, kita sholat di sini kan nggak ada kan, kita nggak mungkin ke sana, udah sholat aja di sini. Ya, itu namanya sholat gaib ketika jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Sholat gaib. Ada lagi? Bisa? Selanjutnya setelah mencelatkan, menguburkan. Menguburkan. Kita sudah siapkan penggalian kuburannya setinggi orang dewasa ya. Jangan terlalu dalam, juga jangan terlalu pendek. Ini ya cukupnya saja. Kemudian jenazah sudah siap, dimasukkan dari arah kaki ya, yang di dalam makamnya itu siap menerima. Sambil mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dek, maju bertiga. Bertiga ya. Jenazahnya sudah ada di yang lahat. Sambil kita ucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ininya dimiringkan. Dan talinya dilepas ya. Talinya dilepas. Semuanya Pak? Ya, dilepas. Kalau kain kafannya nggak perlu dilepas, talinya aja. Kemudian yang kepala dilepas, pipinya dirapatkan ke tanah. Demikian juga kaki. Ini disimpan bulatan-bulatan tanah di sini. Ada yang adan juga kan? Adan format silakan. Nah, sudah rapi semuanya. Ya, sudah adan, sudah format, baru kita pasang kayu papan gitu ya, bambu untuk menutupi jenazah. Ini dipastikan tidak kembali lagi ya kan. Baru setelah itu ditimbun tanah, sampai atas, kan? Nah, kalau sudah atas dilebihkan dari tanah biasa supaya bukti bahwa di situ ada pemakaman, kan? Dan setelah itu baru berdoa, ya doa untuk ahli kubur. Biasanya kan berdoa, kita mendoakan ahli kubur supaya dimudahkan, diringankan di alam kuburnya. Karena di alam kubur itu akan ditanya malaikat. Malaikat apa yang bertanya di alam kubur? Munkar Nakir. Apa yang ditanyakannya? Amal baik dan buruk.
Apa pertanyaan di alam kubur? Siapa Tuhanmu? Man Rabbuka? Jawabannya Allahu Rabbi. Wa man Nabiyuka? Jawabannya Muhammad. Muhammadun Nabi. Muhammad SAW itu Nabi. Terus apa lagi? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Al-Islamu dini, Islam agama. Wa ma imamuka? Imammu Al-Quran imamu. Wa ma kiblatuka? Al-Qabatu kiblat. Itu pertanyaan alam kubur ya, hafalkan supaya bisa menjawab nanti. Ya, karena gak ada remedial di alam kubur mah. Gak bisa menjawab di alam kubur, kepret ke malaikat. Ya, gak bisa, gak ada remedial, kembali lagi ke alam dunia gak ada. Hafalkan. Cara menghafalnya bagaimana? Amal kita yang amal kita yang bagus, karena yang menjawabnya amal gitu. Jadi kalau amal kita bagus nih, sebelum kita mati, insya Allah nanti membantu. Kalau amal kita jelek, walaupun hafal, pokoknya ada 5 pertanyaan nanti. Allah Tuhanku, agama Islam, agamaku. Tetap baik kalau amalnya jelek tidak bisa menjawab. Ya, hanya lebih bagus. Amalnya insya Allah bisa menjawab di alam kubur. Selamat di alam kubur. Selamat di alam kubur, insya Allah nanti di alam akhirat juga selamat. Ya, tapi kalau di alam kuburnya diazab, tangganya nanti. Ya, jadi mari belajar untuk baik, tambah baik, tambah soleh. Siap? Tambah soleh, tambah baik kepada orang tua, kepada sesama, taat, sholat, ngaji, rajin, ya baik. Dicarekeun, insya Allah selamat dari azab. Amin. Ya. Baik, paham? Ada pertanyaan? Di rumah ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Oke, cukup. Kalau cukup, apa yang didapat hari ini pembelajarannya? Apa yang didapat hari ini pembelajarannya? Siapa lagi? Bisa mendeskripsikan apa? Bagaimana tata cara sholat? Insya Allah bisa, Pak. Tadi diulang saja. Oke, apa? Ada? Bagaimana cara mensalatkan jenazah? Ya, takbir, ya kan? Sepertihan. Takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat. Ya, mudah-mudahan bisa dipaham ya. Baik, itu mungkin belajar kita pada hari ini bisa menyimpulkan semua ya. Bisa menyimpulkan semuanya. Dalam simpulannya, pemahamannya nanti bisa dipahami. Baik, kita berdoa. Pimpin doa. Baik, kita akhiri belajar kita dengan doa dengan hamdalah, istighfar dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.